Yolansia Sherila Harjon, MPM 24103143. Saya dari kelas 2024C Prodi PGSD. Kali ini saya akan menyelesaikan operasi hitung pecahan menggunakan teori Brunner, yaitu konkret, semi konkret, dan abstrak. Selamat menyaksikan. Oh baik, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menyelesaikan operasi pecahan menggunakan teknik Brunner. Oke, soal pertama itu 2/3 tambah 1/2. Gunakan tahap konkret. Yang pertama, siapkan 2 kertas berukuran sama. Di sini saya sudah menyiapkan 2 kertas yang ukuran sama. Terus kertas pertama kita lipat menjadi 3 bagian. Bagian mewakili 2/3. Di sini kita lipat sebanyak 3 kali mewakili 2/3. Oke. Di sini sudah ada 3 kotak yang sama besar. Setelah itu, karena dia punya soal tadi 2/3, berarti kita arsip 2 bagian ini dengan ini. Oke, di 2/3 itu ada dua kotak yang diarsip. Selanjutnya, kertas kedua kita lipat menjadi 2. Itu mewakili 1/2. 1/2, di mana di sini membentuk 2 kotak. Di 1/2 ini kita arsip 1 bagian. Ini bagian yang diarsipkan. Selanjutnya, untuk menjumlahkan samakan lipatan kertas pertama ini tadi. Kertas pertama ini kita melipat secara vertikal, ya, secara vertikal menjadi 6 kotak nanti. Oke, kotak 2/3 ini kita lipat menjadi 2 lipatan sehingga menghasilkan 6 kotak. 6 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 4 kotak yang terarsip. Selanjutnya, bagian kedua kita lipat sebanyak 3 kali. Oke, di 1/2 ini juga menghasilkan 6 kotak. Dan bagian yang diarsip itu ada 3 kotak kecil. Yang pertama itu 1, 2, 3. Dia juga menghasilkan 3 kotak kecil. Yang dimana sekarang 2/3 ini seperti 4/6. Sedangkan 1/2 ini sama dengan 3/6. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara semi konkret, yang dimana nomor satunya itu 2/3 tambah 1/2. Di sini saya menggunakan tabel, gambar pakai tabel. Terus saya bagi bagiannya. Ini untuk 2/3 dan ini untuk 1/2. Oke, karena ini 2/3 maka kita buat kolomnya sebanyak 3 kali. 3 kali. Setelah itu karena ada 2 tadi berarti dua bagian itu harus diarsipkan. Terus 1/2 itu kita buat 2 kolom karena 1/2 dia tadi 2 kolom. Di sini juga kita arsipkan 1 bagian. Setelah itu kita samakan sudah dia punya kolom. Di sini kan 1/2 maka kita buat dalam bentuk vertikal. Maka di 2/3 itu akan menghasilkan 4 kotak yang diarsip, sedangkan di 1/2 menghasilkan 3 kotak yang diarsip. Maka untuk menyamakan kedua kotak yang sudah diarsip itu sama dengan 7. 7 dari mana? Dari kotak yang sudah diarsip tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
terus per 6. 6 ini dari mana? Karena setiap 2/3 ini menghasilkan 6 kotak kecil dan 1/2 juga menghasilkan 6 kotak kecil. Oke, karena tadi saya sudah menjelaskan menggunakan teknik Brunner yang dimana tadi ada konkret dan semi konkret. Sekarang saya menggunakan teknik terakhir yaitu abstrak. Soalnya tadi 2/3 tambah 1/2. Di sini kita kali silang, yang dimana 2 kali 2 itu sama dengan 4 per 3 kali 2 sama dengan 6. Dari mana 4/2? Dari ini tadi. Dari 2/3 yang dimana menghasilkan 4 bagian yang diarsip 1, 2, 3, 4. Terus tambah di sini juga kita kali silang 3 kali 1 itu sama dengan 3/6. Ini juga dihasilkan dari 1/2. Dimana tadi ada 3 dia punya kotak yang diarsip 1, 2, 3 ini. Terus totalnya tadi 4 tambah 3 itu sama dengan 7/6. Dari mana itu? Dari jumlah kotak yang sudah dihasil. Dari 2/3 tambah 1/2 ini. Dari 2/3 itu ada 4 kotak yang terarsir. Dengan 1/2 itu ada 3 kotak terarsir. Maka 4 tambah 3 sama dengan 7/6. Atau lebih sederhananya lagi 1/6. Oke, baik. Sekarang saya akan mengerjakan soal yang nomor kedua, yaitu 1/1/4 tambah 1/2. Di sini saya menggunakan tahap konkret yang dimana kita mempunyai satu kertas penuh, dan satu kertasnya lagi untuk 1/4 lipat menjadi 4 bagian. Oke, sekarang kita mempunyai kertas yang lipatan untuk 1/4. Selanjutnya kertas yang kedua itu mewakili 1/2 lipatan, yang dimana kita lipat menjadi 2. Setelah itu kita ambil kertas yang kosong yang belum dilipat, ambil kertas 1/4. Ambil kertas 1/4 dan 1/2 menutupi kertas yang belum dilipat, kertas yang ini. Terus kita taruh di atasnya 1/2 dengan 1/4. Setelah itu kita lipat bagian yang belum ditutupi. Oke, setelah itu kita menghasilkan satu bagian yang belum dilipat. Setelah itu kita lipat lagi sampai kertas ini selesai dilipat. Oke, jadinya kertas kosong yang sudah dilipat tadi jumlahnya ada 4 bagian. Yang dimana di 4 bagian ini 3 bagian dari kertas yang kosong itu menutupi dari kertas yang penuh tadi itu menutupi 3 bagian kertas yang ditutup dari 1/2 dengan 1/4, sehingga jadi ada satu kotak yang tidak ditutupi oleh 1/4 dan 1/2, maka hasilnya itu 1/3/4. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu 1/4 tambah 1/2. Di sini kita siapkan satu kotak yang utuh, itu mewakili satu ini. Terus kita buat lagi kotak untuk 1/4. Menghasilkan 6 kotak, dan kotak yang terarsirnya itu ada terus menghasilkan kotak yang
menghasilkan 1/3/4. Jadi jawaban untuk nomor 2 itu dari gambar kotaknya itu 1/3/4. Menjelaskan secara abstrak. Nah, untuk soal nomor 2 yang dimana soalnya itu 1/4 tambah 1/2. Di sini kita jangan langsung kali silang. Ini mana di sini 1 kali 4 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. 5/4 tambah 2 kali 1. Di sini baru kita kali silang. Ini mana 2 kali 1 sama dengan 2/4. Selanjutnya kita jumlahkan sudah 5 tambah 2 sama dengan 7/4. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi 1/3/4. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal yang nomor ketiga, yaitu 2/3 kurang 1/2. Pertama-tama kita ambil satu kertas untuk 2/3. Di sini kita langsung saja melipat kertas 2/3 itu sebanyak 3 kali. Setelah itu kita ambil satu lagi kertas untuk mewakili 1/2. Di sini kita lipat sebanyak 1 kali yang mewakili 1/2. Setelah itu kemudian kita ambil kertas 2/3 ini untuk menutupi kertas 1/2. Setelah itu ternyata di kertas 1/2 ini kalau ditutup dengan 1/3 itu masih ada sisa sedikitnya. Terus kita lipat sisanya. Lipat kertas yang tidak ditutupi oleh 2/3. Setelah itu kita lipat sampai habis. Dan di sini masih ada sisa sedikit dan kita tidak usah hitung. Setelah itu kita buka. Dan di kertas 1/2 ini menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Setelah itu kita ukur. Ya, ada 6 kotak. 6 kotak, jadi ada satu kotak yang tidak ditutupi oleh kertas 2/3 dan jumlah lipatan kertas 1/2 yang sudah dilipat kembali menjadi 6 kotak lipatan. Maka hasilnya itu 1/6. Saya akan mengerjakan soal nomor 3 yaitu soalnya 2/3 kurang 1/2. Langsung saja 2/3 kita buat tabel sebanyak 6 kotak. Kita arsipkan bagian dan sisa 1 kotak. 1 kotak ini yang tidak diarsipkan, maka hasilnya itu sama dengan 1/6. Di sini saya akan mengerjakan nomor 3 menggunakan abstrak, yang dimana soal nomor 3-nya itu adalah 2/3 kurang 1/2. Di sini kita gunakan kali silang, yang dimana 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kurang 3 kali 1 itu sama dengan 3 per 3 kali 2 sama dengan 6. Dimana di sini 4 kurang 3 itu sama dengan 1/6. Jadi jawabannya untuk soal nomor 3 secara abstrak itu 1/6. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal yang terakhir, itu soal nomor 4, yaitu 1/1/3 kurang 1/1/2. Yang dimana kita punya satu kertas 1/1/3 atau 4/3. Di sini kita langsung saja melipat kertas banyak 4 kali. Dan 1/1/2 atau 3/2 sebanyak 3 kali lipatan. Setelah itu kita ambil kertas 4/3 untuk menutupi kertas 3/2 tadi. Kita ambil kertas 4/3 untuk menutupi kertas 3/2. Lalu dari kertas tersebut lalu sisa dari kertas yang tidak ditutupi oleh kertas 4/3 itu ada 1 kotak. Yang ini teman-teman. Ini 1 kotak yang tidak tertutupi. Setelah itu kita lipat sampai kertasnya habis.
Lalu kita buka kembali kertasnya yang sudah dilipat dan menghasilkan jumlah tidak deh. Apa banyak ya? Jadi ada sisa satu kotak yang tidak ditutupi oleh kertas 4/3 dan jumlah lipatan kertas 3/2 yang sudah dilipat kembali dan menghasilkan 6 kotak lipatan. Maka hasilnya itu 1/6. Akan menjelaskan soal nomor 4 dalam tahap semi konkret, yaitu 1/3 kurang 1 1/2. Langsung saja di sini saya buat bentuk tabel sebanyak 8. 1 2 3 8. Jadi hasilnya 8/6 kurang ini mewakili 9/6, maka sisanya itu minus 1/6. Baik, di sini saya akan mengerjakan nomor 4 secara abstrak, yang dimana soalnya 4 113, kurang 112. Cara kerjanya teman-teman sama tadi seperti tadi, tapi bedanya yang pertama 1 kali 3 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4/3 kurang 1 kali 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 3/2. Oke, baru di sini kita kali silang sudah. 4 kali 2 sama dengan 8 kurang 3 kali 3 sama dengan 9 3 kali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya itu 8 kurang 9 sama dengan 1/6. Demikian penjelasan saya mengenai operasi pecahan dengan metode Brunner. Dengan tahap konkret, siswa lebih mudah membayangkan konsep pecahan sebelumnya. Sekian dan